Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para santri kelas 11 yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan materi kita tentang lingkaran ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kedudukan garis terhadap lingkaran. Yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kedudukan sebuah titik terhadap lingkaran. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan, kita akan melihat bagaimana kedudukan-kedudukan garis terhadap lingkaran. Ya, secara geometri ada 3 kemungkinan kedudukan garis terhadap lingkaran. Yang pertama, ya, sebuah garis memotong lingkaran, ya, yaitu memotong di 2 titik. Ini syaratnya D sama dengan 0. Kemudian yang kedua, sebuah garis memotong lingkaran tepat di 1 titik, alias ini kita sebut sebagai garis menyinggung lingkaran. Syaratnya apa? Syaratnya D sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, ya, garis tidak menyinggung atau tidak memotong lingkaran. Nah, ini syaratnya D kurang dari 0. Ya. Apa D itu? D adalah diskriminan. Rumusnya sama dengan B kuadrat min 4AC. Ya, nanti akan kita berikan contohnya supaya lebih jelas. Ya. Misalkan, ya, tentukan posisi garis Y sama dengan 3X ditambah 2 terhadap lingkaran, L itu lingkaran, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X dikurangi Y ditambah 1 sama dengan 0. Maka kita jawab. Pertama kita substitusi dulu, yaitu garis Y ini, Y sama dengan 3X. Y sama dengan 3X ditambah 2 ke persamaan lingkaran, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X min Y ditambah 1 sama dengan 0. Diperoleh, ya, X kuadrat ditambah yang Y tadi ini pada persamaan lingkaran ini kita ganti dengan 3X ditambah 2. Kemudian di sini ditambah 4X dikurangi Y yang di sini juga kita ganti dengan 3X ditambah 2. Nah, kemudian ditambah 1 sama dengan 0. Maka akan kita peroleh, ya, ini setelah kita uraikan nanti di sini X kuadrat ditambah 3X dikuadratkan menjadi 9X kuadrat, ya. 9X kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan 10X kuadrat, ya. Kemudian di sini akan kita peroleh variabel untuk X, yaitu 2 kali 3 kali 2, ya. Rumusnya 2AB. Di sini posisinya A sama dengan 3, B-nya sama dengan 2. Maka 2 kali 3 kali 2 sama dengan 12X, ya. Nah, kemudian ditambah 4X, kemudian dikurangi 3X, sehingga totalnya sama dengan 13X. Kemudian di sini 2 dikuadratkan sama dengan 4, kemudian dikurangi dengan yang di sini ada minus 2, ya. Min 1 kali 2 sama dengan min 2, sehingga 4 dikurangi 2 ditambah 1 sama dengan 3, sama dengan 0. Kita ringkas nanti bagaimana uraian lengkapnya bisa dicoba sendiri, ya, sebagai latihan. Sehingga dari persamaan ini kita akan peroleh nilai A, ya, koefisien dari X kuadrat sama dengan 10. Ya, kemudian B yaitu koefisien dari X itu sama dengan 13 dan C sama dengan 3. Tinggal kita cari nilai D-nya, yaitu dengan cara D sama dengan B kuadrat min 4AC. B dikuadratkan, yaitu 13 ini dikuadratkan sama dengan 169 dikurangi 4 dikali A-nya tadi sama dengan 10 dikali dengan C-nya sama dengan 3. Maka akan kita peroleh nilai 169 dikurangi 120 sama dengan 49. Nah, 49 ini lebih dari 0. Maka nilai diskriminannya lebih dari 0, maka garis memotong
lingkaran. Nah, seperti ini ya. Karena diperoleh D lebih besar dari 0, maka garis Y sama dengan 3X tambah 2. Ini memotong lingkaran di 2 titik. Ya. Kemudian untuk contoh yang lain nanti bisa dicari sendiri. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Dengan bantuan program GeoGebra, kita akan peroleh gambar seperti ini ya. Nah, ini lingkaran tadi, kemudian ketika kita buat garisnya, ternyata benar sekali bahwa garis itu memotong lingkaran persis di 2 titik, seperti ini ya. Titiknya di sini minus 1,1, minus 1. Kemudian di sini berapa ini agak rinci ya. Ya, kita lanjutkan. Kemudian persamaan garis singgung lingkaran. Pertama, persamaan garis singgung lingkaran melalui titik pada lingkaran. Ya. Titiknya berada pada lingkaran. Seperti ini ada titik T, yaitu X1, Y1. Ini titik T ini kita sebut sebagai titik yang berada pada lingkaran. Garis G dikatakan menyinggung lingkaran apabila garis G memotong lingkaran di 2 titik berimpit. 2 titik berimpit artinya 1 titik ya. Atau garis G tegak lurus pada jari-jari lingkaran di titik singgungnya. Ya. Jadi garis G ini, ya garis singgung ini, ya tegak lurus dengan jari-jari OT. Di sini ada titik pusat O, kemudian di sini titik pada lingkaran T, maka garis singgung ini pasti dia tegak lurus dengan ruas garis OT. Nah, perhatikan gambar di samping. T yaitu titik yang berada tepat pada lingkaran, T sama dengan T X1, Y1 pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini persamaan lingkarannya. Dan G garis singgungnya yang ini. Nah, kemudian secara teoritis juga akan kita peroleh bahwa untuk gradian MOT, M ini gradian, OT ini ruas garis dari titik pusat O ke titik T yang berada pada lingkaran, maka ini kita sebut sebagai MOT, yaitu gradian atau kemiringan garis OT, itu sama dengan Y1 per X1. Ya. Y1 yang ini panjang jarak titik T ini ke sumbu X, kemudian X1-nya itu jarak dari titik T ke sumbu Y. Nah, maka MG, yaitu kemiringan garis G ini, kebalikannya. Ya. Kebalikannya, yaitu MG sama dengan min X1 dibagi Y1. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Garis G disebut garis singgung lingkaran L di titik A. X1, Y1. Catatan yang pertama, titik A harus pada lingkaran. Jadi titik A ini harus berada pada lingkaran, tidak di dalam atau di luar lingkaran, tetapi tepat pada lingkaran ini, sepanjang lingkaran. Itu letak titik A. Yang kedua syaratnya ya, AP yaitu jari-jari ya. AP ini kebetulan lingkaran dengan pusat P, kemudian titik pada lingkaran itu A. Maka AP atau PA ini jari-jari tegak lurus dia dengan garis singgung G yang ini. Nah, untuk rumus persamaan garis singgung lingkaran di titik A X1, Y1, maka bentuknya seperti pada tabel berikut. Untuk persamaan lingkaran dengan pusat lingkaran di 0,0, maka bentuk persamaannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, ini memiliki persamaan garis singgung bentuknya seperti ini. X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. X1 ini adalah titik singgungnya untuk sumbu X. Ya. Kemudian Y1-nya adalah di titik singgung pada sumbu Y.
Kemudian untuk bentuk yang kedua, bentuk persamaan lingkaran dengan pusat A, B. Maka persamaan lingkarannya X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, persamaan garis singgungnya hampir sama ya. Yang tadi X kuadrat akan menjadi X1X, maka untuk X min A kuadrat akan kita buat seperti ini, X1 min A kali X min A. Begitu juga untuk Y min B kuadrat. Kan kita buat seperti ini, Y1 min B kali Y min B. R kuadratnya tetap sama. Nah, untuk bentuk yang ketiga, ya, jika persamaan lingkarannya bentuk yang ketiga, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka persamaan garis singgungnya adalah X1X ditambah Y1Y ditambah A per 2. Ya, koefisien dari X di sini, yaitu A, itu dibagi 2, tapi X-nya itu nanti kita ubah bentuknya menjadi X ditambah X1. Begitu juga untuk koefisien dari Y, yaitu B. B-nya kita bagi 2, kemudian bentuk Y kita ubah menjadi Y ditambah Y1. Ya. Kemudian ditambah C, sama seperti ini, sama dengan 0. Nah, kita lihat contohnya. Contohnya persis seperti apa yang ada di tabel. Ya. Untuk kasus yang pertama, nanti di sini menentukan persamaan garis singgung jika bentuk persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Dalam hal ini, R kuadratnya sama dengan 5. Begitu juga yang kedua. X tambah, ini bentuknya X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian yang ketiga, bentuknya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, mari kita perhatikan satu persatu. Kita mulai dengan yang pertama. Lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5. Dan titik A1, minus 2. Nah, berarti X1 di sini sama dengan 1. Ya. X1 sama dengan 1, yaitu di sini. Kita peroleh dari titik ini. Kemudian Y1 sama dengan minus 2. R kuadrat sama dengan 5. Karena rumus umumnya X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti R kuadrat sama dengan 5. Nah, maka persamaan garis singgung X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5 di titik A1, minus 2 adalah X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Tinggal kita substitusi nilai masing-masing. Yaitu X1-nya tadi sama dengan 1. Di sini 1X, satunya tidak perlu ditulis. Nah, kemudian dikurangi 2Y, karena Y1-nya sama dengan minus 2. Sama dengan R kuadratnya sama dengan 5. Atau jika kita kurangi kedua ruas dengan minus 5, ya, kita kurangi dengan 5, maka akan kita peroleh X dikurangi 2Y min 5, ya, sama dengan di sini 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Sehingga bentuk persamaan garis singgungnya adalah X min 2Y min 5 sama dengan 0. Untuk yang B, persamaan lingkaran yang berpusat di A, B. Dalam hal ini A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 9. Mari kita perhatikan, ya. Diketahui persamaan lingkaran X ditambah 3 kuadrat, kemudian Y dikurangi 2 kuadrat sama dengan 58. Maka dari sini kita peroleh, ya, nilai A yang di sini sama dengan minus 3, kemudian B sama dengan 2, kemudian X1, ya, 0, kemudian X2 Y1-nya sama dengan 9. Maka persamaan garis singgungnya adalah X1 min A kali X min A ditambah Y1 min B kali Y min B sama dengan R kuadrat. Ya. X1-nya 0, kemudian dikurangi min 3, berarti sama dengan plus 3. Nah, kemudian kali X plus 3, kemudian Y1-nya 9, dikurangi B-nya 2. Ya, dari sini 2, kemudian Y min 2
sama dengan 58. Tinggal kita uraikan ya. Nanti di sini 3 kali X, 3X, kemudian 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian di sini 9 dikurangi 2 sama dengan 7. 7 kali Y, 7Y. 7 kali minus 2 sama dengan min 14, sama dengan 58. Sehingga setelah kita hitung, kita peroleh 3X ditambah 7Y min 63 sama dengan 0. Ya, ini persamaan garis singgung lingkaran X tambah 3 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan 58 di titik 0,9. Begitu juga untuk yang C ya. Contoh yang C ada persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 4X ditambah 8Y min 21 sama dengan 0 di titik C 2,1. Maka tinggal kita masukkan ke persamaan umumnya, kemudian kita masukkan X1-nya, Y1-nya, kemudian seperti ini akan, sehingga hasil akhirnya seperti ini. Nanti bisa dicek sendiri ya. Ya, untuk soal latihan silakan dicoba. Persis sama dengan apa yang sudah kita berikan ya. Demikian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.